Sebelumnya sampai apa namanya Habib Abdurrahman Habsyi berhalangan, tadi baru menyampaikan atau izinnya jam 10 di babnya bab tentang etika. Insya Allah nanti akan disampaikan. Dan bagi jemaah yang belum bisa hadir bersama kita di sini dan yang berhalangan bisa menyaksikan YouTube-nya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Anna sayyidana salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Mari sebelumnya kita membaca surah Al-Fatihah, Ummul Kitab, wabil khusus kepada pengarang kitab Bulughul Maram Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan dalam ilmunya dan kita bisa mengambil manfaat dan keberkahan dari ilmunya. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyati wa ala kiram jami' ashabi Rasulillah ajmain, khususan li Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sayyidina lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Husnul Khotimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya serep ya, kalau ban serep mah nggak sebagus ban aslinya ya kan. Yang aslinya makan Habib ya kan. Kita serep aja ini badal. Jadi kalau banyak kurang-kurangnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Pada ketua DKM, pengurus DKM ya, MC, Ustadz juga semuanya. Sebelumnya saya kalau tidak seperti Habib ya kan, karena beliau juga memang karena berhalangan ya kan, beliau mewakilkan kepada saya ya kan. Jadi hanya melaksanakan tugas saya Ustadz ya. Saya hanya sekedar melaksanakan tugas saja. Kita masih dengan kitab yang beliau baca, yang beliau kaji, itu kitab Bulughul Maram. Itu babul i'tikaf wa qiyami Ramadan. Bab tentang i'tikaf dan qiyam Ramadan di bulan Ramadan. Jadi i'tikaf. Tadi saya lihat begitu datang ke sini, sepertinya bapak-bapak, ibu-ibu ada yang i'tikaf malam ini, ya Pak? Oh, luar biasa, karena malam ini memang malam ganjil. Ya? Tiap malam. Asrul awakhir berarti 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Luar biasa. Ya. Tapi memang seperti yang nanti ada hadis-hadis. Di antaranya saya bacakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru al-asrul akhiru min Ramadan sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, itu beliau mengencangkan ikat pinggang, artinya sudah sering itikaf ini.
wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Jadi malamnya itu baginda Nabi SAW itu tidak tidur, dan memang Rasulullah itu sholat tahajud itu wajib bagi Rasulullah, tidak bagi kita. Kalau kita sholat tahajud itu sunnah, tapi Rasulullah wajib. Wa aiqadha ahlahu, dan Rasul pun membangunkan atau mengajak keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Iktikaf itu definisinya apa? Iktikaf itu apa definisinya? Kira-kira bapak-bapak yang semalam iktikaf itu, kalau definisi menurut bahasa ya, iktikaf itu ya berdiam. Diam itu namanya iktikaf. Hanya apa namanya, berdiam di mana aja bisa dikatakan iktikaf. Iktikaf menurut istilah atau tasri syariat itu al-muksu, ya kan, fil masjid bi niyatin mahsusatin, berdiam di masjid, ya kan, dengan niat yang khusus. Nah, kira-kira niat yang khusus nih iktikaf apa? Ini bapak-bapak ibu-ibu kan semalam pada iktikaf nih. Nah, niatnya kalau lafaznya mungkin sudah pada hafal lah insyaallah ya. Niatnya apa? Tujuan dari iktikaf itu sebetulnya apa? Kira-kira ada yang bisa memberikan jawaban, Ustaz? Kira-kira tujuan dari iktikaf itu, tujuan utamanya apa kira-kira? Kita niat iktikaf, ya kan? Apa kira-kira Pak Haji? Ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Diterusin Pak Haji, ya kan? Mendekatkan diri, jangan di stop, nanti ada yang nerusinya beda lagi, kan? Kalau mendekatkan diri kepada janda lah repot lagi, kan gitu. Jangan sampai. Mendekatkan diri kepada Allah, muhasabah diri, introspeksi diri betul. Nah, ini semua itu bergantung kepada niat kita. Kenapa? Karena setiap niat itu pasti akan dikembalikan kepada si peniat. Niat kita apa nih? Tadi Pak Haji, mendekatkan diri kepada Allah. Sebetulnya ketika kita niat yang baik, maka akan Allah balas kebaikan itu. Misalnya niat mendekatkan diri, maka kalau Pak Haji ini punya istri, istrinya pun jadi lebih dekat. Kenapa? Karena Pak Haji ini niatnya mendekatkan diri kepada Allah, maka istri, anak pada mendekat kepada suaminya, begitu. Kalau niatnya kita muhasabah, introspeksi diri, nah, ya, Pak Ustadz kan muhasabah. Saya tidak memberikan apa namanya nilai, ya kan, atas jawaban, tapi saya coba sedikit menjelaskan apa niat kita dan pasti dikembalikan kepada kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat. Nah, ketika kita niat introspeksi diri, maka ya Ustadz, ya kan, kita punya istri, punya anak, sering introspeksi diri. Ketika kita menghadap Allah dengan rasa berdosa, ya Allah saya ini banyak dosa, mata saya banyak dosa, telinga saya banyak dosa, introspeksi muhasabah diri, maka biasanya istrinya, anaknya, dia sering mengaku bersalah kepada suaminya. Maafin saya Pak, maafin saya Abi, maafin saya Papa, gitu, maafin saya, gitu. Biasa gitu. Kenapa? Karena kita muhasabah kepada Allah, kemudian kita minta diampuni dosa oleh Allah. Ada hadis yang terkenal yang sering kita, walaupun itu dianggap sebagai hadis dhaif, tapi untuk sekedar keutamaan itu bisa diambil. Awaluhu rahmah, ya kan? Awsatuhu magfirah, wa akhiruhu itkun minan nar. Ramadan itu 10 awal pertama itu rahmah, 10 kedua itu magfirah, ampunan, dan 10 terakhir itu adalah
itkun minanar, terbebas dari neraka. Bisa ini dijadikan niat. Ya Allah, saya niat iktikaf di masjid. Pertama, ya Allah, semoga Engkau berikan rahmat kepada saya. Yang kedua, ya Allah, semoga Engkau berikan ampunan kepada saya dan keluarga saya. Dan yang terakhir, semoga Engkau jauhkan saya dan keluarga saya dari api neraka. Jadi ketika kita meminta rahmatnya Allah, ampunannya Allah, dan terbebas dari neraka, berarti kalau terbebas dari neraka itu ya dapat surga. Surga itu identik dengan satu kenikmatan. Nah, ini 10 terakhir ini adalah terbebas dari neraka. Kesulitan, kesusahan, ini adalah bagi kita, itu kita anggap satu neraka, satu hal yang panas. Sementara kebalikannya, kebahagiaan, kemudahan itu adalah sebuah kenikmatan, berarti surga. Maka ketika kita berharap dijauhkan dari api neraka, berarti kita berharap satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing tuh biasanya sih ada pembimbingnya kalau itikaf. Ada ustadznya atau gurunya yang mengarahkan. Kemudian dengan amalan-amalan, banyak amalan-amalan yang dikerjakan pada saat iktikaf. Dan iktikaf itu ketika sudah keluar dari niat iktikaf berarti batal. Maka dia masuk lagi niat iktikaf lagi. Ketika kita melakukan hal-hal yang membatalkan iktikaf, maka kita harus mengulang lagi niatnya. Misalnya kita ke kamar mandi buang air, ya kan, buang air kecil, buang air besar, itu kemudian masuk lagi ke masjid, kita niat ulang lagi. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan itu kalau kita baca surah Al-Kahfi di ayat terakhir itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Beliau kan hafal ini, ya kan? Dari awal sampai akhir insyaallah Ustaz, ya kan? Jadi ada baiknya ketika kita itikaf. Itikaf ini kan sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Itikaf sunnah. Itu sebetulnya sama, tujuannya ke Allah. Sholat yang wajib pun sama, tujuannya buat Allah. Maka falyamal amalan sholihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rabb. Nah, cuma ini makomnya agak, biasanya kalau makom niat bertemu dengan Allah itu makomnya biasanya orang-orang yang masuk suluk atau bertorikoh biasanya. Barangkali di sini ada yang sudah ikut salah satu torikoh, biasanya niatnya lebih bukan sekedar mendekat ke Allah lagi, bukan sekedar muhasabah, tapi bagaimana dia berharap pertemuan dengan Allah. Kenapa? Karena nggak ada kenikmatan yang lebih nikmat kecuali ketika hamba itu bertemu dengan Allah. Minimal kita ketika berharap bertemu dengan Allah itu bisa nanti dipertemukan kita dalam mimpi kita, misalnya bertemu dengan kekasih-kekasihnya Allah, para rasul-rasulnya Allah, para nabi-nabinya Allah. Jadi ibadah apapun tergantung niat. Bapak Ibu baca Al-Quran ketika itikaf, niatnya apa? Tadi niat itikafnya sudah bagus. Kemudian ketika kita menghatamkan Al-Quran, niat lagi tuh, niatnya apa? Hataman Quran. Ketika kita baca sholawat, kemudian baca sholawat itu niatnya apa? Jangan kita ibadah itu berharap dengan harapan dunia. Kan banyak ini, ketika baca sholawat nanti berharap kekayaan dunia, ya kan?
baca sholat sekian ribu, atau bahkan ada orang menghatamkan Al-Quran berharap dapat jodoh. Ada, dia baca Quran, menghatamkan Quran, tujuannya ketika dia hatam Quran dapat jodoh. Tapi betul, ketika diniatkan dia ingin mendapatkan jodoh, ketika dia hatam Quran dipertemukan dengan jodohnya, karena sesuai niatnya. Cuma hanya sekedar itu, nanti di akhirat nggak ada apa-apanya, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena sudah berharap dibalas di dunia saja. Bagaimana iktikaf kita, bacaan Quran kita itu berharap yarju liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita niat bertemu dengan Allah, nanti Allah akan pertemukan kita melalui pintu-pintu kekasih-kekasihnya Allah. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, ya, Pak Haji yang sudah iktikaf ini, sudahkah di antara bapak-bapak itu ada yang bermimpi bertemu dengan orang-orang soleh? Nah, mudah-mudahan kalau memang ibadah kita diterima, insya Allah nanti Allah pertemukan itu. Ketika lurus niatnya, insya Allah pertemukan kita. Minimal kalau kita belum bisa bertemu, bermimpi dengan Rasulullah, minimal sahabat-sahabat Rasulullah. Berarti bisa jadi tandanya kita dapat Lailatul Qadar. Yang gitu. Bisa jadi itu. Ketika orang yang bermimpi, enggak mesti tidur lama, Pak. Bisa jadi ketika tadi misalnya antara azan dan qomat tertidur sebentar, walaupun hanya hitungan menit atau detik, tapi Allah izinkan dia bertemu dengan kekasihnya Allah. Berarti bisa jadi orang tersebut ketika dia bermimpi dengan misalnya sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar misalnya gitu, atau para nabi yang lain, misalnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Berarti kalau dia sampai bermimpi, berarti dia bisa jadi mendapatkan Lailatul Qadar. Cirinya orang yang mendapat Lailatul Qadar setelah Ramadan bagaimana? Cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar setelah Ramadan, akhlaknya semakin bagus, adabnya semakin baik. Kenapa? Karena adab itu di atas segala-galanya. Adab itu di atas ilmu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bukan ilmu, tapi akhlak. Kenapa? Karena kalau bicara ilmu, Pak, kita mungkin sering dengar lah. Kalau bicara keilmuan, kita dengan iblis aja kita udah kalah ilmu. Kenapa? Iblis itu sebelum dilaknat oleh Allah itu adalah makhluk terbaik pada saat itu. Kurang lebih 150 tahun menyembah Allah, tidak berhenti, bahkan menjadi imamnya para malaikat. Jadi iblis itu pernah berdialog dengan Allah dan pernah bertemu dengan Allah. Bahkan ketika diturunkan, dilaknat ke bumi, iblis pun masih meminta izin, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, ya Rabb, karena murkamu aku diturunkan ke bumi, maka dengan kemuliaanmu, dengan kekuatanmu ya Allah, aku gelincirkan anak keturunan Adam. Iblis masih berdialog dengan Allah dan dijawab sama Allah. Kita belum atau mungkin tidak bertemu dengan Allah di dunia. Minimal ketika kita niat ingin bertemu dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pertemukan dengan kekasih-kekasihnya Allah. Kalau dalam kondisi sadar seperti ini, kita ini banyak nafsu-nafsu yang jelek yang menyertai kita. Maka biasanya ketika tertidur, nafsu kita tidak ada, biasanya bertemu dalam mimpi antara ruh dengan ruh. Makanya kalau ada di antara bapak-bapak yang sampai hari ini sudah bermimpi luar biasa, bisa jadi bapak mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Karena banyak sekali ciri-ciri Lailatul Qadar dan kadang kita tertipu dengan ciri-ciri tersebut.
Lailatul Qadar itu kalau di dalam dunia ini Pak ya, ini mudah-mudahan apa namanya, oh enggak, belumlah nanti. Lailatul Qadar itu ketika kita mencari yang memiliki Lailatul Qadar. Jadi jangan kita mengejar-ngejar Lailatul Qadar semata-mata, jangan. Sama saja dengan kita mengejar-ngejar surga, jangan. Tapi kita mengejar atau mencari yang menciptakan surga, yang mempunyai surga. Kita mencari yang memberikan Lailatul Qadar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Lailatul Qadar itu buat orang-orang tertentu itu bisa jadi nggak penting. Kenapa? Karena orang-orang tertentu itu dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari Lailatul Qadar itu. Dan banyak di antara kita nih umat Islam, saudara-saudara kita ini, kita ketika itikaf, alhamdulillah ini sangat bagus, sangat bagus itikaf di masjid karena mengikuti dari sunnah Rasulullah. Tapi yang bahaya, ada satu penyakit yang menghinggapi kita ketika kita menjadi merasa lebih soleh, merasa lebih hebat dari yang tidak ikut itikaf. Nah ini yang bahaya. Sering saya sampaikan di ceramah-ceramah Jumat atau di kuliah seperti ini, kalau mau dapat Lailatul Qadar yang sesungguhnya Pak Bu, Bapak Ibu perhatikan kedua orang tua Bapak dan Ibu, itu lebih utama. Orang tua kita itu alhamdulillah kalau yang masih ada, yang masih dikasih panjang umur, masih hidup, kita menyenangkan kedua orang tua kita. Kebutuhan orang tua kita penuhi, hajat orang tua kita penuhi. Bisa jadi kita Allah berikan, Allah izinkan, Allah bangunkan kita di malam hari dan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena berbaktinya kita kepada kedua orang tua. Buat istri, bukan ke orang tua, ibu-ibu ke suaminya. Ini khusus yang bapak-bapak ke orang tua. Kalau istri perempuan ketika dia sudah menikah ke suaminya lebih utama. Lah jangan-jangan ketika suaminya itikaf, istrinya itikaf, kemudian di rumah nggak ada yang masak buat anaknya, atau ada yang di rumah ada orang tuanya malah yang sudah sepuh mau sahur bingung. Jangan sampai. Bagi kita yang sudah orang tuanya barangkali sudah tidak ada, kuburannya di mana datang. Kadang kita bela-belain ziarah ke Jawa jauh, tapi ke orang tua kita, misalnya orang tua kita dikubur di Jawa, kita bilang jauh, tapi kita bisa bela-belain ziarah-ziarah yang lebih jauh dari makam kedua orang tua kita. Luar biasa ini. Padahal anak yang soleh itu adalah anak yang berbakti dan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Makanya kalau jamaah, saya punya jamaah teman-teman itu, saya bilang utamakan berbakti ke orang tua. Apalagi ini bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih hidup, kita hanya menyediakan sahur misalnya buat bapak kita, buat ibu kita. Bisa jadi pada saat kita menyediakan sahur untuk bapak ibu kita itu, di situ kita mendapat Lailatul Qadar. Yang sudah tidak ada, kadang kita terlena. Sebelum puasa kita pada ziarah, biasanya begitu Pak ya, tradisinya. Nanti setelah lebaran baru ziarah kubur lagi. Lalu di bulan Ramadan los, nggak ziarah. Padahal keutamaan bulan Ramadan ini luar biasa. Kenapa kita nggak mau berziarah di bulan Ramadan? Seharusnya ditingkatkan. Kalau perlu seminggu sekali kalau deket, atau 2 minggu sekali kita datang ke makam kedua orang tua kita. Kita bawa kembang, kita bawa minyak atau bawa air wangi-wangian.
Ketika kita tabur, semoga wangi-wangian ini menjadi wasilah diampuni dosa kedua orang tua kita, diampuni ibu bapak kita, dijadikan kuburnya taman-taman surga, diberikan kenikmatan dalam kubur, diangkat derajatnya. Semua yang kita doa buat ibu bapak kita pasti dikembalikan oleh Allah kepada si pendoa itu. Makanya ibu bapak sekarang ini banyak orang yang terkena penyakit yang aneh-aneh. Penyakit yang aneh-aneh itu biasanya justru salah satunya karena kita dulu durhaka sama orang tua. Boleh dicari testimoni, misalnya pernah bapak ibu ada mungkin tetangganya atau saudaranya atau keluarganya ada yang pernah kena stroke. Pernah ada ya stroke itu biasa kakinya atau dia nggak bisa jalan, sampai nggak bisa jalan. Kalau dia laki-laki, yang stroke itu laki-laki, perhatikan Pak, biasanya dia punya dosa sama orang tuanya. Kemudian atas istighfarnya dia kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia minta ampun, taubat sama Allah, akhirnya Allah berikan dia penyakit stroke. Stroke itu akibat ulah dia durhaka sama orang tua, meremehkan orang tua, berkata kasar ke orang tua, mengutamakan istrinya daripada orang tua. Dia lebih senang jalan sama istrinya, sama anaknya, sementara orang tuanya dicuekin. Sakit hati orang tua, durhakanya sama orang tua. Kalau dia laki-laki biasanya nanti stroke. Kalau dia perempuan, yang stroke yang perempuan, perhatikan, kalau dia sudah menikah biasanya dia durhaka sama suaminya, berkata yang kasar sama suaminya, tidak mau melayani suaminya dengan baik. Kemudian di akhir hayatnya biasanya stroke. Kenapa istrinya ini durhaka sama suaminya? Karena suaminya durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi jawabannya bagaimana supaya kita punya istri solehah? Bagaimana supaya anak-anak kita soleh? Jawabannya di diri kita sendiri. Kalau kita mau punya istri yang solehah, taat sama suami, berarti suaminya taat sama orang tuanya, berbakti sama orang tuanya, betul-betul semangat lillahi ta'ala, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Istrinya mau berbakti kepada suami, tulus ikhlas dia mengabdi kepada kedua orang tuanya, spesial, bapak ibunya dispesialin, dijadikan raja, orang tuanya ini spesial buat dia. Biasanya suaminya ini pun akan diperlakukan seperti itu oleh istrinya. Nah ini yang kadang kita terlupa. Kita berlomba-lomba untuk itikaf sangat bagus, tapi kita perbaiki yang ada di rumah. Jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena percuma kita hatam 30 juz, percuma kalau kita jadi anak durhaka. Kita sholat sampai 1000 rakaat, sujud sampai 10.000 kali sujud. Kalau kita jadi anak yang durhaka, percuma. Kalau orang tua kita masih ada hari ini, apa yang menjadi kesenangan kedua orang tua kita, kita hadirkan, kita berikan. Bisa jadi di situ nanti ridhonya Allah turun dan kita mendapat Lailatul Qadar. Gitu. Ini tips bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar. Caranya satu, berbakti kepada kedua orang tua, nggak ada yang lain. Baca Quran, ya bagus. Baca sholawat, bagus. Sholat sekian rakaat sangat bagus. Tapi kalau kita jadi durhaka sama orang tua, ya percuma. Istri jadi durhaka sama suami, percuma, sia-sia. Jadi jangan kita hanya menyalah-nyalahkan istri, ya kan? Hanya kita ngomel-ngomel istri, tapi kita tidak mau memperbaiki diri hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Biasanya sampai jam berapa Ustaz? Ini udah agak terang itu.
Ini lagi khusyuk banget ini. Iya, boleh. Udah niat itikaf, insya Allah dicatat. Tidurnya juga itikaf. Sama kayak orang puasa Pak, tidurnya orang puasa dianggap ibadah. Kayak karena emang lagi ibadah puasa gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata saya, ucapan saya yang kurang berkenan di hati Bapak, di hati Ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dia alhamdulillah. Pada lanjut itikaf. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Kalau orang-orang sepuh emang nggak ada yang anu dah ya kan. Jarang anak-anak muda yang mau itikaf.